Happy Sunday. Boleh kasih tos dulu kanan kirinya. Happy Sunday. Senang duduk di sebelah lu. Alright. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas kesempatan bisa beribadah. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Oke. So, ini masuk minggu keempat di series kita Call Me Old Fashioned. Series ini buat mungkin teman-teman yang lupa atau baru datang. Kita membawa series ini karena kita ingin mengunjungi hal-hal yang fundamental dari kekristenan. Namanya juga old fashioned. So this is the old fashioned Christian teaching. It might not be impressive, but it's the important. We're talking about the foundational thing about Christianity. Okay? Nah, dan satu hal yang gue minta sebelum gue mulai, kita punya budaya di sini untuk menjadi antusias dan agresif. Yang berarti apa? Ketika ada firman Tuhan yang berbicara kepada hati teman-teman, atau ada kebenaran firman Tuhan yang merupakan janji Tuhan, sesuatu yang kita bersama-sama yakini, semua teman-teman sama-sama berkata Amin. Amin. Atau yes. Ya, you name it. Tapi make sure to respond to God's words. Oke? Bukan gua di sini bukan Tuhan, tapi gua percaya siapapun yang ada di depan, perkataan-perkataannya itu akan berubah menjadi firman Tuhan yang mendarat ke hati kita. Amin. Oke. Nah, perbedaannya apa minggu ini dan minggu-minggu sebelumnya? Berdasarkan ibadah yang pertama tadi, kita tidak akan ada small group discussion di hari ini karena gua kepanjangan bikin bahan gitu ya. Ini bahan 1 jam. So, in 1 hour, we're going to listen to me talking. Hope it won't be boring. Tapi kenapa ini panjang? Karena kita akan membahas sesuatu yang penting, yaitu nilai-nilai kekristenan. Wow, berat kayaknya, tapi tenang aja, it's not that heavy. Dan gue mau sedikit recap. Nah, buat teman-teman yang mungkin miss minggu lalu, 2 minggu lalu, ibadah awal tahun, gue mau recap sedikit. Di minggu pertama, kita belajar soal kasih karunia Tuhan, God's grace, yang begitu besar, yang menyelamatkan umat manusia. Itu tidak perlu diusahakan, kita tidak layak juga menerimanya, tapi Tuhan tetap memberikannya. So the bottom line is, call me old fashioned, but I believe that grace is the hope for humanity. That's week 1. Then moving on to week 2, kasih karunia kita udah dapat, itu membuat kita bisa datang kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kita perlu merasakan hubungan Tuhan secara pribadi. Kalau bahasanya Toro waktu menyampaikan, ya kan, sambil makan snack, gue gak akan pernah lupa itu, makan coklatnya, taste and see that the Lord is good. It's better to taste and see personally daripada cuma diceritain orang. So that's why we need to come to God. The bottom line, call me old-fashioned, but I will keep on drawing near to God simply because I can. Week 3, kasih karunia yang kita terima bukan untuk berbuat dosa, tetapi justru seharusnya membuat kita berusaha hidup semakin kudus. So the bottom line, call me old-fashioned, but I'm gonna obey God and strive for holiness. Sesuatu yang mungkin berat terdengarnya, tapi ternyata holiness, righteousness itu berkorelasi dengan grace. Kita nggak bisa bilang udah terima kasih karunia, tetapi tidak mengalami perubahan di dalam hidup kita. Dan sekarang, di minggu yang keempat, kita akan melanjutkan dari tempat di mana terakhir kita ada. Jadi we're going to move even further. Gue akan langsung masuk ke ayatnya, karena ini akan cukup panjang, gue akan berusaha lebih packed, but I hope you guys can still understand. So, straight to the verse.
1 Yohanes 2 ayat 6 dari firman Allah yang hidup. FIH, terjemahan FIH. Barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Amin. Oke, agak berat, jadi aminnya juga berat. Gua akan ulang sekali lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Amen. Yes, that's the Spirit. So the Bible clearly tells us that we should live like Jesus. It means we follow Jesus. Kalau Yesus lakukan A, kita lakukan A. Kalau Yesus mengatakan B, kita juga mengatakan B. Whatever Jesus values, that's the thing we will value as well. Karena kita mau hidup seperti Kristus. So I'm gonna go straight to the bottom line of today's sermon. Here's the bottom line. Call me old-fashioned, but I'm gonna live like Jesus. No matter the circumstances, gak peduli kalau orang gak setuju sama gue, gak peduli kalau orang-orang mungkin ngejek value gue, but I'm gonna live like Jesus. Now we're going to deep dive more, and maybe the question you have, dan gue pun bertanya waktu awal terima ini, wah, hidup sama seperti Yesus. Yesus sempurna, lah gue tidak. Jadi pertanyaannya, hidup seperti Yesus ini gampang atau sulit? Gampang atau sulit? Sulit. Tuhan, kenapa lu nyuruh kayak gini? Udah jelas gue manusia berdosa. Tapi hal yang kita tidak ketahui adalah sebelum perintah di 1 Yohanes 2 ayat 6 itu dikatakan, ternyata ada ayat pendahulunya. Ternyata ada sesuatu yang Yesus katakan, yang Tuhan katakan di Alkitab sebelum sampai ke ayat ini. Jadi kita akan lihat di 1 Yohanes 2 ayat 1. We're gonna take a look at the Message translation. 1 John 2 verse 1 until 2a sampai 2a, dan ini emang potongan dari the message-nya, jadi 2a gitu ya. Dikatakan seperti ini, I write this, dear children, to guide you out of sin. Jadi perkataan-perkataan ini untuk membawa kita keluar dari dosa. But if anyone does sin, tapi kalau sampai ada yang berdosa, berarti sebelum Tuhan mengemukakan perintahnya, Tuhan mengatakan sesuatu bagaimana kalau sampai kita di tengah jalan jatuh. But if anyone, does it, we have a priest friend in the presence of the Father, Jesus Christ, righteous Jesus. Kita punya imam yang juga teman. Bukan cuma imam. Imam seringkali digambarkan kalau teman-teman mengenal petinggi agama, di agama apapun, mungkin terlihat jauh. Mungkin terlihat, wah, dia mah yang kudus, yang wah, gua mah siapa? Tetapi Alkitab dengan indahnya mengatakan we have a priest friend. Jadi walaupun dia imam, tapi ia juga teman. Kita bisa membangun hubungan dengan teman kita. Kita bisa kontak teman kita kapanpun kita mau. Contoh di FLCC, kita punya Discord. Buat teman-teman yang suka ada di Discord, boleh sama-sama join. Dan karena udah berteman, bisa tiba-tiba randomly malam-malam, lo lagi kosong gak? Di chat. Kalau lagi kosong, on Discord yuk. Terus main bareng, atau hanya ngobrol-ngobrol. Hal itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena berteman. So when God says, hey, you have a priest friend,
Berarti ada juga intensi Tuhan yang ingin mengatakan, hey, you can come to me. If you have sinned, you can come. I am your friend, not only your priest. When he served as a sacrifice for our sins, he solved the sin problem for good. Not only ours, but the whole world. Siapa yang bersyukur atas pengorbanan Tuhan? Amin? Solve the sin problem, menyelesaikan masalah dosa. Jadi kita tahu bahwa Tuhan tidak hanya memberikan perintah. Yes, God gives commandment. Tuhan memberikan perintah. But at the same time, He gives empowerment. Tuhan bukan hanya memberikan perintah, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya ke dalam setiap kita. So remember, it's not always about the commandment, but God also gives empowerment. Okay, now the question, kita udah bisa lega dan berarti kita bisa hidup seperti Yesus. Karena kalaupun kita jatuh, Tuhan punya jalan balik. Tuhan ada buat kita. Now the question, so how can I live like Jesus? Should I die on the cross? Gitu kan? Gue pergi ke Israel, ke Bukit Golgota, dan ngomong ke orang-orang, salibkan gue! I don't think so, right? So how? This is what we're going to learn. Kita akan belajar bagaimana kita bisa hidup semakin serupa dengan Yesus. Dan di Alkitab sangat banyak contoh-contohnya. Misalnya, kita bisa berbicara buah roh. Buah roh mencerminkan Yesus hidup. Ada juga kitab-kitab Injil. Kita bisa melihat bagaimana Yesus berperilaku. Apa yang Yesus katakan. Bagaimana respon Yesus dalam masalah. Ya, kita bisa lihat. But for today, for simplicity's sake, I'm gonna share our church core values. GBI World Transformation Church core values. Karena ini juga yang sedang senior pastor kita ajarkan kalau kita ada di umum. Oke? Jadi ini bukan karena pengajarannya kalau berbicara Yesus nggak akan pernah ada habisnya. Jadi untuk membatasi karena kita punya keterbatasan waktu, I'm just gonna share our church core values. Oke? Tapi ini bukan berarti segalanya tentang Yesus. Bisa mengerti dulu sampai sini? Oke. Nah, sebelum masuk ke core values, penting untuk kita mengenal apa itu values, right? So, this is the definition of value. Value is something that we believe. Jadi dimulai dari kepercayaan, which will affect how we think and act or behave. Nilai adalah sesuatu yang kita percaya yang akan mempengaruhi pemikiran kita dan perbuatan kita. Dimulai dari pemikiran dan perbuatan. Nah, sekarang ini untuk contoh. Berarti apa maksudnya? Gampang aja. Kalau kita mau melihat nilai apa yang dipegang orang, berarti gampangnya gini. Coba lihat perbuatannya dan coba lihat perkataannya. Contoh simple. Misalnya kita bilang, mungkin kita pun pernah ngomong seperti ini. Family is important to me. Ada yang pernah dengar atau bahkan bilang kayak gitu? Coba angkat tangan yang pernah. Oke. Ada beberapa yang menganggap keluarganya penting untuk dirinya. Oke. Kalau teman-teman bilang family is important to me, apa perilaku yang menggambarkan hal itu? Misalnya, I always spend time with my family at least once a week. Misalnya,
Kalau ada apa-apa, gue akan ngabarin keluarga. Gue berdoa untuk keluarga gue, dan gue minta doa dari keluarga gue. Nah, tapi gimana kalau ada orang datang ke teman-teman, bilang, hey, you know what, family is important to me. Terus teman-teman tanya, kapan terakhir kali ketemu keluarga? Kapan ya? 2 bulan lalu. Oke, mungkin jauh gitu kan. Kalau gitu kapan terakhir kali chat atau telepon? Sebulan lalu kayaknya. Oke. Terus kabar mereka sekarang gimana? Gak tahu. Pertanyaannya, apakah orang ini menganggap keluarga penting? Gak terlalu. Padahal dia bilang keluarga itu penting buat dia. Kenapa kita bisa bilang, bagi lu mah keluarga gak penting? Kenapa? Karena perilakunya tidak mencerminkan nilainya. Tapi jauh lebih dalam daripada itu, daripada perilakunya, adalah belief system yang dia miliki, kepercayaan. Bisa saja memang dia percaya hubungan dengan keluarga tidak terlalu penting. Bukankah ada orang-orang dengan pemikiran seperti itu? Ya ada. Sama halnya, ambil contoh lain. Kalau ada orang bilang, I value God. Bahkan to the point, kalau lagi worship, kita bisa bilang, God is the most important thing in my life. God is everything. Manis banget. Oke? Nah, kalau ada orang ngomong seperti itu, tapi datang ke gereja sekali sebulan doang, apakah kita bisa mengambil kesimpulan kalau Tuhan itu segalanya untuk dia? You have 7 days a week, 24 hours a day, and from all that time, you say to me, you cannot spend 1.5 hour in God's house, in the church, just on Sunday. Are you sure? You say that you value God? Are you sure about that? Is it really true? It's hard to believe. Benar nggak? Susah dipercaya. Jadi, kalau mau lihat nilai yang dipegang seorang, lihat pemikiran, perkataan, dan perbuatan orang itu. Okay, now this leads me to my second point. Poin yang kedua. Value is what you are willing to pay or sacrifice. If it's valuable to you, then you will definitely are willing to sacrifice for it. Gua akan baca ayat, diambil dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Sekali lagi akan menggunakan terjemahan FIYH. Hendaklah saudara sangat gembira, meskipun sekarang saudara untuk sementara waktu harus menderita dan menghadapi berbagai macam cobaan. Ayat 7. Cobaan itu membuktikan apakah iman saudara sungguh-sungguh kuat dan murni. Iman saudara sedang diuji, sebagaimana api menguji emas dan memurnikannya. Listen to this. Dengerin ini nih. Bagi Allah, iman saudara jauh lebih berharga daripada emas. Jadi, jikalau saudara mengalami cobaan-cobaan yang hebat, iman saudara tetap kuat, maka pada hari dia datang lagi, saudara akan mendapat banyak pujian, kemuliaan, serta kehormatan. Sama seperti emas, kalau semakin dibakar, semakin murni. Nilai kita pun akan bertambah ketika kita melalui ujian. Atau dengan kata lain, nilai kita akan semakin bertambah
ketika kita membayar harganya. Kalau emas, dibilang ini emas murni. Berarti tandanya apa? Tandanya, di emas itu tidak ada hal lain, komponen lain selain emas. Gak ada. Gak ada sedikit pun perak, gak ada sedikit pun debu. Kenapa? Karena dibilang emas ini murni. Dan makanya semakin murni emas, semakin mahal. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau kita bilang kita mau nilai kita A, berarti kalau kita mau nilai A, kita harus berani bayar harganya untuk mencapai A. Dan mungkin itu berarti menolak B, menolak C, menolak D, untuk tidak ada di kehidupan kita. Kenapa? Sama seperti emas. Kalau emas dibilang murni, tapi ada walaupun sedikit perak. Perak berharga loh. Tapi kalau ada sedikit perak di dalamnya, apakah bisa dibilang emas itu murni? Gak bisa. Sama halnya dengan kehidupan. Nah, ini gue ingin sedikit pesan sponsor kepada para wanita di tempat ini, secara khusus untuk para wanita. Suatu saat nanti, atau mungkin udah, teman-teman akan punya pacar, seorang pria gitu kan, dan kemungkinan besar pria ini akan berkata, I love you, you are so important to me. I cannot tell you just how valuable you are to me. All that kind of stuff. Oke? Oke? Ya, nanti akan ada masanya, atau mungkin sudah pernah mengalami. Let me tell you. Cara untuk mengetahuinya adalah untuk melihat, kalau dia sampai ngomong kayak gitu ya, oh you're valuable. Cara untuk mengetahui apakah dia benar-benar menilai teman-teman di sini berharga atau enggak, berarti coba lihat seberapa orang ini, pria ini, mau bayar harganya. Mungkin bilang, wah kesempatan jadi matre. Enggak, bos, sabar. Enggak, bukan bayaran dalam arti uang. Tapi contoh, kalau kita sekarang punya nilai-nilai kerajaan, kita dididik, coba tantang pria ini. Okay, you say that I am valuable to you. You're willing to pay the price. So, I want you to pay the price of holiness. Coba tantang. Because if you're not valuable to him, he won't mess around with you. Or worse, with other girls. He won't. Karena apa? Karena dia bilang kamu berharga. Tapi kalau perilaku dia sehari-hari hanya marah-marahin terus, guilt tripping. Tahu guilt tripping? Tahu? Membuat merasa bersalah terus-terusan. Go to the mirror, coba kecermin, dan coba diskusi sama diri sendiri. Am I that worthy to him? Coba diskusi sama diri sendiri, tanya ke diri sendiri. Karena ingat tadi, nilai tercermin dari perilaku, perbuatan. So how he treats you determine how he values you. Oke? Untuk para wanita. Oke? Untuk para pria, awas lu kurang ajar ya. Hah? Gue boleh youth pastor, tapi gue tampol nanti. Ya, oke, sedikit pesan sponsor karena gue yakin di masa-masa kuliah adalah waktu-waktunya mencari, benar? Ya, agak malu mengatakan, gak apa-apa, tapi gue tahu itu benar. Oke, so now the third point. Value determines who comes into your life
and who leaves. Nilai menentukan siapa yang datang ke kehidupan kita dan siapa yang pergi. Berarti, gue mau kasih tahu, gak apa-apa kalau ada yang pergi. Mungkin value-nya gak sama. Gak apa-apa. Karena kalau kita punya value, misalnya, ini hal yang simple. Kalau kita punya value, jujur, kita gak mau nyontek. Wajar, teman-teman kita yang sukanya nyontek tidak akan mendekat kepada kita. Wajar. Dan kita harus bersiap untuk hal itu. Jangan kaget. Kok dia ngejauhin gua? Koci, gimana? Pertanyaannya, dia ngejauhin kamu karena value dia di bawah kamu atau value dia di atas kamu? Apa jangan-jangan, ya kan? Dia nih yang value-nya terlalu tinggi dan dia menganggap value orang ini jauh di bawah gua. So I cannot spend much time with him, with her. Gua akan ambil contoh yang gampang. Kalau kita datang ke toko, misalnya toko sepatu baju gitu ya, fashion, kita masuk ke tokonya. Kita lihat ada sepatu misalnya gitu yang bagus banget, kita suka. Kita ambil sepatunya, yang pertama dilihat adalah price tag. Bahkan terkadang, gue baru kemarin ke mall coba lihat baju, bahkan kadang suka kesel kalau price tag-nya disembunyi-sembunyiin. Nah, yang ketawa ngerti maksud gue, kayak kenapa sih gak bisa ada di depan, ada price tag-nya udah ngeliat, oh ya ini masuk ke budget, ini gak masuk, kan gampang. Tapi ini gak disembunyiin, udah diambil, gak ada, harus dibuka-buka. Ada yang pernah gitu? Ada ya? Nah, yang pertama lihat harga. Harga menentukan apakah kita akan membeli atau mendekat atau taruh barangnya lagi dan menjauh. Bener ya? Sekarang gua ambil contoh yang lebih konkret lagi. Ada dua brand ini, nggak disponsorin, tapi karena dua brand ini terkenal, gua ambil aja untuk contoh, oke? Adidas. Kita masuk, lihat sepatunya. Oke, ada price-nya mungkin sekitar 2 juta. Oke, masuk dalam pertimbangan kita taruh lagi. Terus kita keluar, kita lihat tuh ada toko Gucci. Kita masuk ke dalamnya, kita lihat sepatu, bagus juga nih sepatu. Kita ambil sepatunya. Terus, biasanya pertama dilihat price tag ya. Price tag, gak ada harganya. Wah, gak ada. Akhirnya kita coba tanya ke salesnya. Permisi Pak, permisi Bu. Saya mau nanya, ini harga sepatunya berapa? Oh jadi ini Pak, ini Bu, ini merupakan keluaran terbaru dari Gucci, Fall and Winter Collection. Dan tahukah bahannya dari full, gue gak tahu, premium leather, something. Dan ini desainernya kita baru aja hire desain kreatif director yang baru. Jadi ini merupakan suatu terobosan yang belum pernah Gucci keluarin sebelumnya. Ya, oke. Yang mau saya tahu harganya berapa? Oh iya, ini ya 20 juta aja. Dan dengan segera kita menarik napas gitu kan. 20 juta. Mahal atau murah? Mahal. Dengan sopannya kita balikin dan kita mundur perlahan. Saya pamit, harganya kemahalan. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau kita keluar perlahan dari Gucci, bahkan bukan hanya keluar perlahan, tapi beberapa orang, waktu lihat tokonya aja, udah gak akan masuk. Bener? Gucci, udah gua gak usah masuk ke toko ini. Apakah Gucci melakukan kesalahan? Tidak. Simply, kita bukan target marketnya. Tapi apakah ada orang yang akan beli Gucci? Ada. Ada orang yang will
Kenapa? Menurut dia, dengan harga segitu, it's valuable, it's worth it. Tapi ada orang yang gak akan beli. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Akan ada orang yang ngomong ke kita mungkin, quote and quote, lu overpriced. Atau lu cheap. Well, here's the thing. It doesn't matter what they think. Karena Gucci gak akan merendahkan harganya simply karena ada Adidas yang jualan 2 juta. Dia akan tetap pertahanin. Ya gue 20 juta. Lu mau beli, lu gak mau beli, gak apa-apa. Because there will be a person who will buy this. Jadi ini juga sets this mindset. Oke? Kalau misalnya orang-orang yang mendekat ke kita semuanya adalah orang-orang yang buruk, yang tidak bernilai, yang bodoh, orang itu terus yang ada di lingkungan kita. Pertanyaannya, bukankah itu menandakan value yang kita miliki? Karena value menentukan siapa yang mendekat dan siapa yang menjauh. Dulu waktu gue SMA, kuliah, gue sering berpikir, gimana ya cara gue bisa punya koneksi, punya hubungan dengan orang-orang hebat. Ada yang pernah berpikir gitu? Pengen kenal director of bla bla bla, CEO of bla bla bla, pengen gitu, punya koneksi. Oke. Waktu gue denger ini, berarti bukan masalah gue pengennya. Permasalahan, gue balik ke rumah, gue bercermin, dan gue harus tanya, apa yang membuat seorang CEO mau bergaul sama gue? Kalau gue gak bisa temukan alasannya, maka wajar gue gak punya kenalan CEO. Jadi kalau nanti teman-teman, gue yakin semua ingin dipromosi, mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Kalau teman-teman ingin terkoneksi dengan orang-orang itu, be a valuable man and woman. So that these people can be attracted to you. Kalau mereka tidak melihat nilai di dalam kehidupanmu, mereka gak akan luangin waktu mereka. Okay. So far so good? Okay, by the way ini baru setengah jalan. Yeah, we still have around 22 minutes. So my fourth and last point about values, okay? Value determines the level and exchange rate of something. Coba kembali ke 1 Petrus 1 ayat 6-7. Jika ada emas yang lebih murni dibandingkan emas yang tidak murni, emas 18 karat dengan 24 karat, 24 itu yang lebih murni. Yang lebih mahal adalah emas 24 karat. Semakin murni, semakin mahal. Kalau kita ke restoran, kita pesen, Mas, Mbak, saya pesen jeruk murni. Apa artinya murni? Jeruk tok. Gue gak tahu tuh, tok tuh bahasa apa ya? Ada air atau enggak? Gak ada. Ada gula atau enggak? Gak ada. Jeruk all the way, jeruk. Gak ada yang lain. Tapi harganya, kalau kita dibanding minta es jeruk biasa, berarti gak murni, lebih mahal mana? Jeruk murni. Kemurnian dihargai lebih mahal. Pertanyaannya sekarang, nih nanti kan, nih kuliah, terus nanti akan bekerja atau berusaha gitu ya. Kalau kita bekerja atau berusaha, apakah kita ingin, misalnya jadi karyawan, dibayar lebih tinggi? Pengen dibayar lebih tinggi atau enggak? Lebih pengen gaji 5 juta atau 10 juta? 10 juta, jujur aja gitu kan? Ya Tuhan, tentu
tentunya kita bersyukur dapat duit, tapi kalau bisa lebih kenapa enggak gitu kan ya, ngomong ke Tuhan. Nah, kalau kita punya usaha, kita mau customer yang mau dan berani bayar mahal atau customer yang selalu nuntut yang paling murah? Yang bisa jual margin mahal ya, buat margin gede, bener gak? Iya kan? Biar gak rugi dong. Iya kan? Biar cuan. Ya, menuju Chinese New Year, Dragon, the Year of Dragon, bener gak sih? Cuan, pokoknya kita mau huge profit margin, huge salary. Oke. Sekarang ini prinsipnya. Value determines the level and exchange rate. Tahukah kalau kita kerja atau berusaha, itu sebenarnya exchange rate. Kita berikan layanan kepada perusahaan tempat kita bekerja, and in turn, hasilnya perusahaan memberikan kita gaji. Berarti kalau kita mau mendapatkan gaji yang lebih besar, apa yang harus terjadi? Kita perlu memberikan nilai yang lebih untuk perusahaan. Makanya no wonder kalau tahun ini kamu mengerjakan sesuatu yang benar-benar sama aja kayak tahun sebelumnya, akan sulit buat perusahaan menaikkan gaji. Atau di perusahaan, kalau kita punya usaha gitu ya, kita memberikan jasa atau barang produk. Kalau produk kita gak bagus, pelayanan kita gak bagus, maka hal yang sama kita gak bisa bikin profit margin besar. Karena ada ekspektasi ketika orang bayar harga mahal. Ingat, nilai adalah exchange rate. Jadi value apa yang kita berikan untuk pelanggan? Oke, sebelum ini jadi khotbah bisnis, gue akan move on. So, our church has this core values. Bentar, gue baru sadar, boleh minta tolong AC depan ini nyalain. Panas banget cuy. Ya, panas. GBI World Transformation Church core values. Kenapa gue ngajarin hal ini? Karena sepanjang FLCC berdiri, seingat gue, kita belum pernah menyentuh hal ini. Jadi penting untuk kita tahu juga core values apa sih yang ada di gereja kita. So, gampangnya kita singkat menjadi guidelines. Oke? Guidelines. Dan masing-masing kata ada kepanjangannya. Generosity untuk G-nya, unity untuk U, integrity untuk I, discipleship untuk D, excellent untuk E, living in God's purpose itu for line, dan S terakhirnya adalah servanthood. Okay, so these are the church core values. Okay, coba biar sama-sama ingat, sama-sama ngomong sama gua, guidelines. Sekali lagi, guidelines. Okay. Generosity, unity, integrity, discipleship, excellent, living in God's purpose, and servanthood. Nah, cara kita membahasnya adalah, tentunya kita nggak bisa run through semuanya, ya kan, keterbatasan waktu. Jadi, gua akan point out satu-satu value-nya. Dan gua akan coba kasih brief description-nya, beserta ayat pendukungnya. Oke? Biar teman-teman tahu bahwa value ini tuh bukan diambil dari sembarang tempat. Ini biblical, ini berasal dari Alkitab. Oke, nanti teman kita Gary yang akan siapin series untuk bahas semua core values ini. Oke? Ada amin Bapak Gary? Nah, oke. Mata Tuhan melihat. So, let's do it. Kita mulai dari value pertama, generosity. Apa sih maksudnya generosity? To make it short, generosity can be defined as this. I love giving. And I give without expecting anything in return. I don't live for myself. Yes. Ulang sekali lagi. I love giving. And I give without expecting anything in return. I don't live for myself.
Ketika kita memberi, being generous, artinya kita nggak expect, kita nggak memiliki harapan untuk dikembalikan. Wah, gue kasih kado Natal dia ini ya, karena kayaknya tahun depan dia bisa kasih gue yang lebih nih. This is not an investment. This is not a trade. Makanya, salah satu bentuk generosity yang top, bukan gue bilang generosity yang lain nggak boleh, tapi yang top adalah memberikan ke orang yang lu tahu tidak akan bisa membalas. That's the hardest part. Makanya gue senang ketika tim kita misalnya dari social area kemarin membuat semua FLCC terlibat dalam kegiatan sosial. That's generosity. Karena apa yang bisa mereka balas? Gak bisa. They can only be thankful. Bener. Ada mungkin yang menerima dari kegiatan sosial kemarin, menerima sesuatu dari panti asuhannya, menerima apa? Ada? Enggak. Memberi. Dan ini ayatnya. Proverbs 11 verse 25. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Orang yang murah hati, hidupnya berkelimpahan. Kebalikan dengan dunia. Dunia mengajarkan, oh jangan, kita harus save as much as possible. Jangan kasih ke orang. Tapi Alkitab mengajarkan, a generous man, a generous person, a generous woman will prosper. Pertanyaannya, siapa yang mau hidup berkelimpahan? Semua mau, ya kan? Kalau kita mau hidup berkelimpahan, berarti kita perlu melatih diri kita menjadi murah hati. Kita perlu melatih diri kita memberi ke orang yang tidak bisa membalas perbuatan kita. Okay, so that's generosity. Move to the next, which is unity. Unity, I describe it as I prefer to build the relationship rather than winning the argument. Kadang, kalau kita lagi berdebat, jadi panas gitu kan, mudah untuk kita rasanya, wah yang penting gue menang. Karena ego kita naik, emosi kita naik. Tapi ternyata ada ayatnya. Gue akan bacakan dari Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bentar. Mana unity-nya? Sabar. Gue mau highlight dulu sesuatu di sini. Menarik di sini, dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Memerintahkan. Berarti berkat bisa datang sendiri. Berarti berkat gak perlu dikejar. Karena bisa diperintahkan. Kita semua di sini pasti maunya berkat diperintahkan. Ngapain kita yang cari? Benar? Kalau sesuatu bisa datang sendiri, kan lebih enak kita ongkang kaki di rumah. Benar ya? Apa syaratnya? Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Unity. Ketika kita hidup rukun, berkat Tuhan diperintahkan. Makanya ini sering terjadi di keluarga. Personally, gue punya kepribadian yang sangat berbeda dari semua orang di keluarga gue. Siapa yang merasa seperti itu? Ada? Yang kepribadiannya beda dari semua orang di keluarga. Ada ya? Oke, rata-rata sama ya. Mungkin Iksan berasa beda. Hah? Dia katakan soalnya salah satunya yang lain ya sebenarnya tentang hidupnya tentram gitu dengan keluarga. Gue berbeda. Nah, karena perbedaan biasanya yang gue inginkan adalah
gue menang, gue membuktikan kalau argumen gue itu yang benar. Pola pikir itu salah. Tapi ternyata waktu belajar ayat ini, oh bagi Tuhan gak penting siapa yang menang argumen. Bagi Tuhan yang penting kita bisa tetap hidup rukun atau tidak. Oke, move on to the next value. Are you still here with me? Yes? Okay. Next is integrity. I say and do what is right even when no one is looking. Kita berkata dan berbuat yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Korban seringkali itu terlihat oleh orang lain. Kebenaran, keadilan bisa jadi tidak terlihat. Jadi kadang kita suka salah sangka. Kita sangka dengan melayani Tuhan senang. Tuhan senang, gak selalu. Tapi ternyata ada yang lebih Tuhan inginkan daripada sekedar pelayanan. Daripada sekedar berkorban untuk gereja, daripada sekedar berkorban untuk orang lain. Tuhan menginginkan kebenaran dan keadilan. That's why integrity is one of our church core values. I say and do what is right, even when no one is looking. Next, it's going to get harder and harder. Discipleship. I open my heart for teaching and correction. Aku buka hatiku untuk pengajaran dan teguran. Mudah menjadi teman yang hanya have fun. Mudah. Yang sulit adalah menjadi teman yang membangun satu dengan yang lain. I don't know about you guys, but I prefer the later one of friendship. Cuman fun doang, fun is good, yes. I love having fun. But having fun without growth will not bring you anywhere. So this is discipleship. Ketika kita punya small group leader, izinkan small group leader menegur kita. Hello? Oke, gue ulang sekali lagi. Izinkan small group leader, atau mungkin kalau dalam pelayanan, ministry leader, menegur kita. Dan ini gue berbicara bukan hanya untuk menghakimi, enggak. It applies to me as well. Berarti gua kapanpun itu, gua harus siap menerima pengajaran dan teguran dari orang-orang. Kenapa? Karena tujuan kita adalah kita mau dimuridkan. Ayatnya sangat populer, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi memang ini perintah Tuhan guys, untuk kita menjadi murid. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berikutnya ayat 20, dan ajarlah. Kalau dibilang ajar, kalau orang ngajar ada yang salah, apa yang dia lakukan? Dikasih tahu, dibenerin. Bener. Buat teman-teman yang kuliah di sini, kalau habis UAS UTS keluar nilainya jelek, misalnya 20 dari 100, waduh gitu kan. Terus dosennya gak mau sama sekali kasih koreksi, cuman kasih nilai. Perasaan teman-teman gimana? Bingung, kesel, males? Oke ya, kita mau tahu di mana kesalahan kita.
Berarti kalau small group kita tegur, bahkan kalau small group leader kita tidak menegur, seharusnya kita pun punya inisiatif untuk nanya, how's my life? In your perspective, am I doing good right now? Kalau ke dosen aja kita minta evaluasi. Kita minta ke beberapa orang di luar, hey, how can I do better? Apply the same thing with your small group leader. Let them speak into your heart. It will be hard, but you will see the amount of growth that you've never seen before. Okay, next. Excellent. I give my best even though it's not the best. Maksudnya apa? Excellent bukan soal perfection. Kita nggak berusaha selalu sempurna dalam segala hal, tapi kita berusaha memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Misalnya kita punya 5, kita berikan 5. Kita nggak maksa jadi 10, tapi kita nggak memberikan 3. Kita kasih 5. Contoh, beberapa teman di sini, atau ya yang gue tahu di luar, mulai banyak orang mau jadi influencer, content creator. Oke? Waktu gue suka beberapa content creator gitu ya. Bukannya gue mau jadi content creator, tapi beberapa content creator itu menurut gue bagus banget. Jadi gue suka nontonin YouTube channel mereka gitu. Nah, yang menarik adalah mereka selalu bilang hal yang sama. If you want to be a content creator or influencer, do not buy the best equipment. Hah? Kenapa? Karena mereka bilang, start with where you are, with what you have. Karena beli equipment terbaik nggak menjamin kita konsisten toh. Mending mulai dari apa yang ada. Nah, ini excellent. Kita bukan menunggu waktu terbaik untuk pelayanan. Kita melayani dengan apa yang kita punya. Oh, tapi aku nggak punya waktu. That's fine. Berapa waktu yang kamu punya kalau gitu? Jadi mikir kan? Kita bersyukur sekarang pelayanan udah canggih guys. Kebayang nggak tadi Vanuala bilang, oh iya, komitmen time-nya 2 jam per minggu. Mana ada di zaman dulu kok pelayanan? When you serve all the way. Jadi kita bisa melayani dengan kapasitas di mana kita berada. So that's excellent. I give my best even though it's not the best. Kita lihat Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Coba perhatiin. Perbuatlah dengan segenap hati. Jadi bagi Tuhan, masalahnya itu di hati, bukan di hasil. Manusia melihat hasil, Tuhan melihat hati. Nah, maksudnya excellent adalah hati. Kita melakukannya dengan segenap hati. Kita tahu kita memberikan yang terbaik yang kita punya. It may not be perfect. That's okay. Mungkin it's not the best. Mungkin resultnya bahkan jelek. Tapi kita udah memberikan yang terbaik yang kita punya. Segenap hati. Next, living in God's purpose. I make efforts to find what God wants me to do. And do it. Gak cukup cuma tahu. And do it. Kita berusaha cari tahu apa sih yang Tuhan ingin aku kerjakan. Dan kita kerjakan. Kita lihat ayatnya. Ephesians 2 verse 10. Amplified version. For we are His workmanship, His own masterwork, a work of art. I love this translation. Created in Christ Jesus, reborn from above,
spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand. Listen to this. Taking paths which He set. Jadi Tuhan udah siapin jalannya. Tinggal kita, yang pertama, mau cari nggak jalannya Tuhan apa untuk kehidupan kita? Dan yang kedua, mau berjalan nggak di jalan itu? Mau. Tapi Tuhan udah siapin jalannya. Thank you, Toro. Nice response. So that we would walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us. Living the good life. Sekarang semua orang mau hidup, live the good life. Tapi banyak orang nggak sadar, live the good life is living in God's purpose. Okay, I come to my last point, last value. Servanthood. I am willing to be the least and do things for other people. Maksudnya apa nih? Servanthood, melayani dengan generosity, murah hati. Here's the thing. If you're being generous, you can have the position of heart that you don't want to be at the bottom. Ngerti gak? Kita bisa jadi generous, kita murah hati, kita memberi, tapi kita nggak mau jadi orang di bawah. Kita mau punya posisi. Kita mau nama kita dikenal. Servanthood, it's all about, mungkin bahasa apa namanya? Bahasa Pak Wiryo ya, jadi keset. Mau diinjek-injek orang, it's okay. Mau jadi yang terbelakang, it's okay. And keep on doing things for other people. Ayatnya ada di Lukas 22. I'm gonna read from Amplified Version. Luke 22, verse 24 until 26. Now, a dispute also arose among them as to which of them was regarded to be the greatest. Ini murid-murid Yesus berantem, siapa yang terbesar? Ayat 25. Jesus said to them, the kings of the Gentiles have absolute power and lord it over them, and those in authority over them are called benefactors. 26. But it is not to be this way with you. On the contrary, the one who is the greatest among you must become like the youngest and least privileged, and the one who is the leader like the servant. Standar kerajaan surga adalah pemimpin itu pelayan. Yes, pemimpin, apalagi kalau kita mengaca pada dunia, ya mereka akan dapat fasilitas, gaji lebih besar, dan lain-lain. Tapi kalau kita refer back, kalau kita melihat kembali ke Alkitab, maka pemimpin adalah pelayan. Ketika kita dikasih posisi sama Tuhan, justru posisi itu harus digunakan untuk lebih melayani. Karena dibilang, and the one who is the leader, like the servant. Okay, so I have two questions that we can do some reflection on. Yang pertama, what are the values that you have right now? Tadi kita udah belajar nilai itu dicerminkan dari perkataan dan perilaku. Jadi kita juga bisa tanya ke teman-teman kita, tanya ke small group leader kita, hey, based on my action, do you think I have this value? Do you think I have that value? What is my value? Coba renungin. Dan yang kedua adalah, which one of our church core values that you want to improve this year? Yang mana nih yang mau ditingkatin? Pilih satu aja. Gak usah mulai dengan ketujuh-tujuhnya. Sometimes it's overwhelming, right? Tapi coba fokus ke satu aja tahun ini. Over time,
kalau fokus ke satu di tahun ini, di tahun berikutnya fokus ke poin kedua. Can you imagine the growth level that you have in 5 or 10 years? Ketika core values ini ada di kehidupan kita, you will be amazed of where God is taking you. Amen? Okay, I know ini sudah 1 jam, so let's stand up and close this service. Gue berharap kebenaran firman ini bisa sama-sama kita terima. Gimana 1 jam mendengarkan? Seru? Kalau buat yang kurang, ya tunggu tanggal mainnya, lu yang ada di sini ya. Ya ditunggu aja, Iksan sih ya minggu depan. Oke, bisa terima kebenaran firman Tuhan? Oke, buat teman-teman mungkin yang I know it may be overwhelming, terutama ini 2 kali lipat dari biasanya kita dengar firman Tuhan. Ini 1 jam, biasa kita 30 menit. Ada small group discussion, sekarang nggak ada small group discussion. Kalau teman-teman mau revisit, mau dengar ulang, kita biasa upload ini ke YouTube-nya FLCC, Frontliner Campus. Bisa lihat di situ. You can subscribe if you want. Kalau enggak, nanti dimarahin Iksan soalnya sepertinya. Ya, karena Iksan yang bagian upload tiap minggu gitu ya. So, I hope we can truly live like Jesus. Because otherwise, apa bedanya kita sama orang-orang lain? Right? Okay, let's bow our head. Let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah memberikan firman-Mu. Tuhan, kami melihat tantangan ke depan dan ya mungkin berat Tuhan untuk kami hidup sama seperti Yesus. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang mengerti dan Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Di saat kami jatuh sekalipun Kau ada di sana Tuhan. Sehingga Tuhan, pada siang hari ini aku ingin berdoa secara khusus untuk setiap kami yang sedang merasa jatuh, yang merasa ada di bawah. Tuhan, Kau imam tapi juga teman. Tuhan, biar kiranya di tengah masa-masa sulit, di tengah kejatuhan kami, Tuhan bisa tunjukkan kasih karunia. God, I believe that You will bring this congregation closer to You. Roh Kudus, aku berdoa biar Kau yang mengubahkan setiap hati kami. Biarlah kami dapat menghidupi setiap nilai-nilai kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu dapat tertanam di hati dan Kau yang membuat hati kami seperti tanah yang subur, sehingga benih firman itu dapat bertumbuh dan berbuah, sehingga kami dapat melihat orang-orang di sekitar kami diberkati, bahkan mampu datang ke hadapan-Mu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami juga yang mengangkat tangan kami Tuhan untuk negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu ini sedang ada tahun politik, tapi kami percaya Tuhan, we speak blessing over this nation. We speak peace. Biarlah damai sejahtera-Mu ada di atas bangsa ini Tuhan. Dan untuk pemilu yang akan berlangsung Tuhan, kami berdoa biar Kau pilih pemimpin-pemimpin negara yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap pemimpin negara Tuhan, dimanapun Tuhan ditempatkan, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, mereka dapat memiliki hati yang murni untuk melayani masyarakat. Kami berdoa Tuhan, agar bangsa kami dihindarkan dari segala hal-hal yang buruk. Kami patahkan segala rencana jahat untuk Indonesia di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas gereja Tuhan yang sudah boleh dibangun. Dan kami berdoa agar gereja ini Tuhan, GBI WTC, FLCC, dapat menjadi seperti mercusuar yang menjadi terang di tengah kegelapan, membawa orang-orang yang tersesat datang kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga yang bersatu hati berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Walaupun kami sebagai anak, tapi kami percaya kami bisa menjadi berkat Tuhan. Kami bisa menjadi contoh dalam perilaku kami Tuhan di rumah. Kami berdoa untuk
setiap keluarga, terutama Tuhan untuk keluarga yang retak, bahkan yang sudah hancur Tuhan. Kami percaya kasih-Mu mampu menyatukan kembali Tuhan keluarga-keluarga. Bahkan untuk keluarga yang belum mengenal Engkau, kami percaya Tuhan, kami mendeklarasikan bahwa tahun ini Tuhan kami bisa melihat keluarga kami diselamatkan. Karena seperti firman-Mu Tuhan, satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya akan diselamatkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari semua jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita siap menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Apapun yang kau berbuat, akan Tuhan buat berhasil. Kau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan mengangkat engkau jadi terang dan garam Tuhan dimanapun engkau berada. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, kiranya menyertai hidup kita mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan.